Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam latihan. Jadi pada dasarnya kita itu berolahraga, merusak jaringan otot dan lain sebagainya, tapi proses perusakan ini akan diganti dengan jaringan otot dan lain-lain tersebut dengan yang lebih baik. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah latihan harus mengacu dan berpedoman pada prinsip-prinsip latihan. Jadi ada 12 prinsip latihan yang akan kita bahas, dan prinsip-prinsip ini dapat diterapkan secara bersamaan serta saling mendukung. Dampaknya pun akan berpengaruh terhadap aspek fisiologis dan aspek psikologis. Aspek fisiologis maksudnya kesiapan organ fungsional dalam tubuh kita seperti kerja jantung, kerja paru, dan lain sebagainya. Maksudnya supaya organ fungsional kita ini tidak kaget ketika kita akan memasuki latihan inti. Kemudian aspek psikologisnya itu berupa kesiapan mental kita sebelum latihan seperti menghilangkan rasa takut dan kecemasan dalam latihan. Oleh sebab itu, pelatih sangat perlu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip latihan ini. Jadi, prinsip latihan adalah hal yang harus ditaati, dilakukan, atau dihindari agar tujuan latihan kita dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tujuan dari prinsip latihan ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kualitas dari latihan kita, yang kedua menghindari rasa sakit atau timbulnya cedera selama latihan. Baik, kita akan bahas mengenai 12 prinsip-prinsip latihan. Yang pertama adalah prinsip kesiapan. Jadi, materi dan dosis latihan harus disesuaikan dengan usia atlet. Artinya, pada saat kita melatih, kita harus mempertimbangkan dan memperhatikan tumbuh kembang dari atlet kita. Sebab kesiapan setiap atlet itu berbeda-beda, walaupun mereka memiliki usia yang sama. Nah, ini adalah tujuan latihan sesuai usia. Jadi kesiapan dari atlet kita untuk usia 6-10 tahun, tujuan latihannya adalah untuk membangun kemauan atau motivasi. Kemudian yang kedua adalah menyenangkan dan belajar berbagai keterampilan gerak dasar. Terdiri dari lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Untuk usia 11-13 tahun, tujuan latihannya adalah untuk pengayaan keterampilan gerak. Di sini dikenalkan berbagai macam gerak dasar dari cabang olahraga. Kemudian untuk penyempurnaan tekniknya, teknik dasar tersebut, dan persiapan untuk meningkatkan latihan. Memasuki usia 14-18 tahun, tujuan latihan adalah untuk peningkatan. Dan latihannya sudah merupakan latihan khusus, artinya sudah masuk ke spesifikasi cabang olahraga, hanya satu cabang olahraga. Kemudian di usia ini juga frekuensi dari kompetisinya juga mulai diperbanyak. Di usia dewasa, tujuan latihannya pasti sudah mengarah pada puncak penampilan atau masa prestasi. Jadi program latihannya sudah sangat kompleksitas. Prinsip latihan yang kedua adalah prinsip individual. Setiap atlet memiliki perbedaan dalam merespon beban latihan sehingga beban latihan yang diberikan tidak sama. Jadi respon atau reaksi dari tiap atlet-atlet itu maksudnya berbeda. Sehingga pelatih juga harus memberikan beban latihan yang berbeda pula. Ada atlet yang merasa latihannya terlalu ringan, ada juga atlet yang merasa beban latihannya terlalu berat. Sehingga program latihannya tidak bisa disamakan untuk setiap atlet. Ini yang disebut dengan prinsip individual. Ini adalah faktor-faktor dalam prinsip individual. Yang pertama, keturunan. Ini yang disebut dengan gen, jadi yang diwariskan oleh orang tuanya. Biasanya yang bisa kita lihat itu dari fisik, jenis otot, ukuran jantung, dan paru.
Kemudian yang kedua ada kematangan, artinya semakin matang kondisi atlet, maka semakin mampu atlet menerima intensitas atau kualitas beban latihan yang tinggi. Yang ketiga, gizi. Jadi latihan mengakibatkan perubahan di dalam jaringan dan organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, karena ada perubahan tersebut, ya dari latihan tersebut kan terjadi perusakan ya. Perusakan tetapi sudah diarahkan yang lebih baik. Maka untuk memperoleh jaringan dan organ tubuh yang baik tersebut dibutuhkanlah gizi. Ada protein, karbohidrat, lemak, dan nutrisi lainnya. Jadi kalau misalnya kita punya program latihan yang berat, istilahnya harus menghitung output dan input makanan yang masuk di dalam tubuh kita. Sehingga pelatih pun juga harus tahu cara menyusun menu dan jenis makanan serta kandungan gizinya pada saat sebelum, menjelang, selama, atau sesudah pertandingan. Yang keempat ada waktu istirahat dan tidur. Atlet memerlukan waktu istirahat atau tidur itu lebih kurang 8 jam selama sehari semalam. Tujuannya adalah untuk masa pemulihan organ tubuh sehingga terjadi proses adaptasi. Kalau misalnya atlet kita kurang istirahat dan tidur, maka tubuhnya akan tidak mampu menerima beban latihan yang lebih berat. Yang kelima, tingkat kebugaran. Tingkat kebugaran ini dipengaruhi oleh kebugaran energi dan otot. Kalau kebugaran energi terdiri dari sistem energi aerobik dan anaerobik. Kalau aerobik itu untuk daya tahan, anaerobik itu untuk kecepatan. Sedangkan kebugaran otot meliputi komponen dasar biomotor seperti ketahanan atau daya tahan atau endurance, kekuatan, strength, kecepatan, speed, kelentukan, flexibility, dan koordinasi. Jadi atlet yang tidak bugar akan merasa mudah lelah dalam menerima beban latihan. Kalau sudah seperti itu, nanti akan mengakibatkan cedera dan rasa sakit. Yang keenam, ada pengaruh lingkungan. Jadi pengaruh lingkungan ini bisa pengaruh lingkungan secara fisik maupun psikis yang akan berpengaruh terhadap kemampuan atlet kita dalam merespon beban latihan. Sehingga pelatih juga harus memperhatikan keadaan dan cuaca tempat latihan, kemudian juga bisa memperkirakan kemampuan atlet dalam menerima beban latihan. Contohnya, cuaca yang panas dan kelembapan udara yang tinggi akan membuat atlet kesulitan untuk menerima intensitas latihan yang tinggi. Tapi sebaliknya, di daerah yang cuacanya sejuk dengan tingkat kelembapan yang rendah akan membuat atlet mampu melakukan latihan dengan intensitas yang tinggi. Nah, ini harus diperhatikan buat teman-teman yang akan melatih ya, pengaruh lingkungan dalam latihan. Yang ketujuh, ada rasa sakit dan cedera. Jadi atlet yang merasakan sakit dan cedera akan kesulitan dalam merespon beban latihan. Oleh sebab itu, pelatih juga harus menyesuaikan beban latihan dengan melihat tingkat sakit dan cedera atletnya tersebut. Tapi sebaiknya kalau memang ada atlet yang sakit dan cedera yang berat ya, jadi dia perlu istirahat total. Terutama untuk latihan fisik yang berat. Karena kalau dipaksakan, sakit dan cederanya akan semakin parah. Yang kedelapan, ada motivasi. Jadi, setiap atlet itu mempunyai motivasi. Jadi, yang bagus itu kalau atlet memiliki motivasi internal. Sehingga dia memang kesadaran dari dirinya sendiri untuk berlatih dan bertanding dengan usaha yang keras dan mampu untuk tampil lebih baik. Biasanya juga atlet yang punya motivasi internal itu dia selalu bersemangat pada saat latihan dan bertanding. Bagaimana caranya supaya atlet ini tetap semangat? Ya dia harus membuat goal setting ya. Jadi goal setting itu tujuan dia di dalam latihan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip adaptasi. Tubuh kita memerlukan jangka waktu tertentu agar dapat mengadaptasi seluruh beban latihan selama proses latihan. Jadi kalau kita meningkatkan latihan secara bertahap atau progresif, tubuh kita itu juga akan menyesuaikan terhadap perubahannya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah
tingkat kecepatan adaptasi setiap atlet itu berbeda-beda, tergantung dari usianya, kemudian usia atau umur ya, tergantung dari usia atau umurnya, kemudian usia latihan, kualitas dari kebugaran ototnya, kebugaran energinya, dan kualitas dari latihannya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari terjadinya proses adaptasi. Kita bisa melihat dari fisiologinya. Proses adaptasi berhasil ketika sistem pernafasan, fungsi jantung, paru, sirkulasi, volume darah itu membaik. Artinya ada perubahan yang signifikan dari yang misalnya di level 1 naik secara bertahap. Itu artinya fisiologinya berhasil adaptasinya. Yang kedua, dari segi fisik itu terjadi peningkatan terhadap daya tahan otot, kekuatan, power, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tulang, ligamen, tendon, dan jaringan otot menjadi lebih kuat. Yang keempat, motivasi berlatih akan menjadi lebih baik. Kenapa ini menjadi lebih baik? Karena atlet sudah merasakan perubahan dari segi fisiologi, fisik, dan tulang, ligamen, sebagainya ini. Prinsip yang keempat adalah prinsip beban lebih atau overload. Jadi ketika kita membuat beban latihan yang harus dibuat itu harus mencapai atau melampaui sedikit di atas batas ambang rangsang kita. Artinya kalau kita latihan itu harus ada pretest dulu. Nah, hasil dari pretest itu adalah ambang rangsang kita. Overload artinya pada saat kita membuat program latihan, beban kita itu bisa di atas hasil dari pretest itu. Tetapi peningkatannya itu bisa diatur di dalam repetisinya, setnya, intensitasnya, atau volumenya. Ya, jadi peningkatan latihannya harus di atas ambang rangsang. Bagaimana caranya untuk meningkatkan beban latihan sehingga terjadilah prinsip overload ini? Kita bisa memperbanyak, memperberat, mempercepat, dan memperlama dari latihan. Sehingga tingkat penambahan beban latihan ini akan berkaitan dengan frekuensi jumlah latihan kita dalam satu minggu, kemudian intensitas atau kualitas di dalam latihan, dan durasi waktu kita melakukan latihan. Prinsip yang kelima adalah prinsip peningkatan atau progresif. Yang dimaksud dengan progresif adalah dalam pelaksanaan latihan harus dilakukan dari yang mudah ke yang sulit atau sukar, dari yang sederhana menuju ke kompleks, dari ringan menuju ke berat, dari kuantitas menuju kualitas. Yang dilakukan secara ajak, artinya terus-menerus, kemudian maju. Itu ya, maju itu maksudnya mudah, sedang, sukar, itu maju. Kemudian berkelanjutan, artinya terus dilakukan. Kian hari kian meningkat. Prinsip progresif harus memperhatikan frekuensi, intensitas, dan durasi baik pada setiap program latihan harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Selain itu kita juga harus memperhatikan waktu recovery dan interval ya, waktu istirahat. Kalau kita salah membuat program progresif atau tidak melakukan prinsip progresif ini, maka prestasi puncak atlet itu akan terjadi sebelum atau sesudah kompetisi. Prinsip yang keenam adalah prinsip spesifikasi atau kekhususan. Setiap bentuk latihan yang dilakukan oleh atlet memiliki tujuan khusus, sehingga materi latihan harus dipilih sesuai dengan kebutuhan cabang olahraganya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah otot antagonis atau yang berdekatan juga harus dilatihkan. Misalnya, kalau kita latihan itu yang kena otot bicep, maka otot tricepnya juga harus dilatihkan agar otot menjadi seimbang, jadi nggak besar sebelah. Kalau latihan di tangan kanan,
tangan kiri juga harus dilatihkan. Kaki kanan, kaki kiri juga harus dilatihkan. Jadi nggak serta-merta karena kita spesifiknya menggunakan tangan kanan terus, nggak seperti itu. Kenapa tetap harus memperhatikan otot antagonisnya? Sebab kalau misalnya otot itu tidak seimbang, ya bisa mengakibatkan cedera pada otot itu sendiri. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip variasi. Variasi maksudnya adalah bermacam-macam. Tujuannya dari prinsip variasi ini untuk menghindari kejenuhan, keengganan, keresahan yang merupakan kelelahan mental dari atlet kita. Gimana sih caranya untuk variasi latihan? Kita bisa mengubah dari bentuk latihannya. Misalnya hari ini bentuknya M, besok N, besok lingkaran, besok zigzag, besok lurus. Nah, seperti itu. Tempat latihannya di lapangan, di gor, di parkiran, sarana dan prasarana latihan, alat-alat yang digunakan. Jadi misalnya kalau kita latihannya di kampus, sekali-sekali kita latihannya di gor, seperti itu. Ada juga variasi dari teman berlatih. Bisa dengan bertanding ya, games pada saat latihan, kemudian sparring partner, itu salah satu juga untuk variasi supaya atlet itu nggak bosan, tapi tujuannya tidak boleh berubah ya, sesuai dengan perencanaan program latihan. Kalau dia ada di persiapan umum, tujuan latihannya apa, jadi sparringnya sesuaikan dengan tujuan latihan tersebut. Prinsip yang ke-8 adalah prinsip warm up and cool down. Jadi dalam satu sesi latihan atau satu kali tatap muka, latihan kita itu pasti ada pengantar atau pengarahan, kemudian ada pemanasan, latihan inti, latihan suplemen tambahan untuk kebugaran otot dan kebugaran energi, kemudian yang terakhir ada cooling down atau penutup. Jadi prinsip warm up, pemanasan, tujuannya adalah untuk mempersiapkan fisik kita dan mental kita sebelum memasuki latihan inti agar terhindar dari rasa cedera atau rasa sakit. Jadi prinsip dari pemanasan ini ada 4. Yang pertama, aktivitas dari pemanasan harus bertujuan untuk menaikkan suhu badan. Yang kedua, isi dari pemanasan adalah aktivitas peregangan aktif dan pasif. Kemudian yang ketiga, pemanasan berupa aktivitas senam khusus cabang olahraga, misalnya ada running ABC gitu ya. Dan yang keempat adalah aktivitas gerak teknik cabang olahraganya. Jadi di dalam pemanasan itu sudah mengarah ke gerak-gerak cabang olahraganya. Kemudian prinsip cool down atau pendinginan, ini merupakan proses penurunan kondisi tubuh dari latihan yang berat ke normal supaya tidak terjadi secara mendadak. Ya karena sangat berbahaya ketika jantung kita tadi berdetaknya cepat terus tiba-tiba langsung mandek kayak begitu. Jadi proses penurunan ini bisa dilakukan dengan aktivitas jogging dulu, kemudian baru dikasih stretching. Ya, jadi memang secara bertahap. Prinsip ke-9 adalah prinsip latihan jangka panjang atau long term training. Jadi untuk meraih prestasi terbaik diperlukan proses latihan dalam jangka waktu yang lama, bukan karbitan ya. Karena pengaruh beban latihan itu tidak bisa diadaptasi oleh tubuh secara mendadak, yang berkaitan tadi dengan prinsip adaptasi. Sehingga itu butuh waktu dan harus bertahap serta kontinu. Berkaitan lagi tadi dengan prinsip progresif. Oleh sebab itu, latihan jangka panjang ini pasti akan berkaitan dengan tumbuh kembang dari atlet kita. Kemudian tadi ya berkaitan dengan dasar gerak dan dasar teknik dari cabang olahraganya. Penambahan dari keterampilan dan pengayaan gerak dan strategi dari latihannya. Di dalam proses latihan jangka panjang ini kita harus menghindari prinsip dari memperbanyak latihan dan memaksa beban latihan yang tidak sesuai dengan tujuan latihan. Karena akan menghasilkan atlet yang matang sebelum waktunya, yang kita sebut dengan spesialisasi dini. Prinsip ke-10 adalah prinsip berkebalikan atau reversibility.
Maksud dari prinsip berkebalikan adalah jika atlet kita berhenti dari latihan dalam waktu tertentu atau waktu lama, maka kualitas organ tubuh akan mengalami penurunan fungsi secara otomatis. Sebab proses adaptasi dari latihan akan menurun bahkan menghilang apabila tidak dipraktekkan dan dipelihara melalui latihan yang kontinu. Kita juga bisa merasakan bagaimana kondisi fisik kita pada saat kita dulu rajin latihan, kemudian dengan adanya COVID ini kita jarang latihan dan merasakan pasti penurunan terhadap kemampuan fisik kita. Jadi istilahnya itu kalau pom bensin itu mulai dari nol lagi. Prinsip ke-11 adalah prinsip tidak berlebih atau moderat. Yang di awal tadi ada prinsip beban lebih, overload. Nah, kok yang ke-11 ada prinsip tidak berlebih, moderat? Kalau overload tadi, latihannya itu disesuaikan dengan target kita. Dimulai dari pretest itu ditingkatkan secara bertahap supaya mendapatkan hasil yang sesuai atau mendapatkan hasil di atas kemampuan awal. Nah, kalau yang tidak berlebih ini maksudnya pembebanan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan, kemudian tumbuh dan kembang dari atlet kita. Maksudnya latihannya itu tidak terlalu berat dan juga tidak terlalu ringan. Karena kalau misalnya terlalu ringan, itu tidak akan berdampak pada peningkatan kualitas kemampuan fisik, psikis, dan keterampilan, tapi sebaliknya, kalau misalnya latihannya terlalu berat, malah bisa mengakibatkan cedera atau sakit, yang kita sebut dengan overtraining di dalam ilmu pelatihan. Jadi, supaya prinsip tidak berlebih ini terlaksana, maka sebelum kita memulai suatu latihan, harus dilakukan tes dan pengukuran kemampuan atlet pada setiap periode waktu tertentu. Jadi kita bisa mengecek dulu nih tes awalnya berapa, kemudian 3 bulan kemudian kita tes lagi, 3 bulan kemudian kita tes lagi. Tujuannya itu tadi ya, supaya latihan yang kita buat itu sudah disesuaikan dengan kemampuan dari atlet kita. Prinsip yang ke-12 adalah prinsip sistematik. Prinsip ini berkaitan dengan ukuran atau dosis pembebanan dan skala prioritas sasaran latihan sesuai dengan periodisasi latihan. Ya, jadi periodisasi latihan itu ada persiapan umum, persiapan khusus, prakompetisi, kompetisi, dan transisi. Jadi kita harus membuat program latihan sesuai dengan periodisasinya. Kenapa? Karena di dalam periodisasi latihan itu pasti mempunyai penekanan tujuan latihan yang berbeda-beda dari fisiknya, tekniknya, taktiknya, atau mentalnya. Tapi di dalam satu kali tatap muka atau sesi latihan diupayakan mencakup semuanya dari fisik, teknik, taktik, dan mental itu. Walaupun bobot penekanan intensitas yang diberikan disesuaikan dengan periodisasinya tadi. Itulah 12 prinsip-prinsip pelatihan yang perlu pelatih pahami dan perlu diterapkan. Cukup sekian pembahasan mengenai prinsip-prinsip latihan. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komen dengan menyebutkan nama kelas paralel. Terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.